Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fadila. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan kepemimpinan dengan dosen pengampu Natalius Peter Sipasulta, Eskom MM SI. Yang pertama ada pengertian motivasi dan kepemimpinan. 1. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses internal yang mengarahkan, mengintensifikan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, bertahan dalam menghadapi tantangan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan inspirasi. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengambil kendali penuh atas seluruh keputusan dan mengatur bahwa secara ketat tanpa banyak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, dan mendorong kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi bawahan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dengan mendorong perubahan positif, inovasi, dan pertumbuhan pribadi. Yang ketiga ada teori-teori motivasi. Yang pertama, Maslow Hierarchy of Needs atau Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, dan kebutuhan yang lebih tinggi baru akan memotivasi jika kebutuhan yang lebih rendah sudah relatif terpenuhi. Yang kedua ada Herberg's Two-Factor Theory atau Friedrich Herberg. Herberg membedakan dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor higienis. Tidak menimbulkan kepuasan, tetapi ketiadaannya menyebabkan ketidakpuasan. Contohnya gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, hubungan antar pegawai. Yang kedua, faktor motivasi. Menciptakan kepuasan dan mendorong motivasi kerja. Contohnya pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Yang ketiga ada equity theory atau John Stuart Adam. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja. Individu akan membandingkan rasio input atau usaha, waktu, keterangan, dan output atau gaji penghargaan mereka dengan orang yang lain. Yang keempat, hubungan antara motivasi dan kepemimpinan. Ada konsep yang saling berkaitan erat dalam manajemen organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mampu memotivasi anggota tim agar bekerja dengan semangat, antusiasme, dan komitmen tinggi. 1. Pemimpin sebagai sumber motivasi. Seorang pemimpin dapat membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri, seperti rasa memiliki, rasa bangga, dan kepuasan kerja. Contoh, pemimpin transformasional sering menginspirasi dan memberikan makna terhadap pekerjaan bawahan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi karyawan. Yang pertama itu ada gaya otoriter, bisa menurunkan motivasi jika terlalu menekan. Yang kedua, gaya demokratis meningkatkan motivasi karena memberi kesempatan berpendapat. Yang ketiga, gaya transformasional meningkatkan motivasi karena memberikan visi dan perhatian personal. Yang keempat, gaya transaksional. Motivasi terbentuk lewat imbalan yang jelas atas pencapaian.
Kelima, dampak terhadap kinerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, motivasi yang tinggi, dan kepemimpinan yang efektif, mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan efisien, dan mencapai atau bahkan melebihi target. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Karyawan yang termotivasi dan dipimpin dengan baik akan lebih fokus dan teliti dalam menyelesaikan tugas dan menunjukkan dedikasi terhadap hasil kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang dipimpin secara positif dan mendukung motivasi akan menciptakan rasa puas, nyaman, dan bahagia dalam bekerja. Keenam, kesimpulan. Motivasi menjadi dorong internal atau eksternal yang membuat individu mau dan mampu mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk bekerja secara efektif. Pemimpin yang baik bukan hanya memberikan instruksi, tetapi juga mampu membangkitkan semangat, inspirasi, dan komitmen melalui pendekatan kepemimpinan yang tepat. Berbagai gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokrasi, transformasional, dan lainnya, serta memiliki pengaruh yang berbeda terhadap motivasi karyawan dan pada akhirnya berdampak pada kinerja individu dan organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.